jangan lupa sebelum belajar, pastikan dulu sudah sarapan, sudah mandi, dan peralatan belajarnya sudah siap di depan kalian. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan mengenai pencemaran lingkungan. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai pencemaran pada udara, pencemaran pada air, pencemaran pada suara, dan pencemaran pada tanah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masalah-masalah lingkungan yang lain yang sama-sama mengganggu juga bagi kelestarian lingkungan. Nah, kita mulai dari masalah yang pertama, yaitu disebutnya masalah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Nah, efek rumah kaca adalah peristiwa memantulnya gas-gas atau udara-udara yang buruk, yang tidak baik kembali ke ozon, kembali ke lapisan ozon. Nah, biar Ibu gambarkan dulu terlebih dahulu ya supaya kalian lebih mengerti. Jadi bumi kita yang bulat ini di luarnya itu dilapisi oleh lapisan ozon. Lapisan ozon ini tentu kita tidak bisa lihat, tapi dengan adanya lapisan ozon yang menyelimuti bumi, maka bumi itu akan lebih terlindungi. Terlindungi dari apa? Terlindungi dari panas matahari yang terlalu menyengat, lalu terlindungi juga dari benda-benda asing yang akan masuk ke bumi. Karena dengan adanya lapisan ozon, benda-benda asing yang akan masuk ke bumi itu akan hancur terlebih dahulu, akan terkena panas dari ozon sehingga hancur dan tidak jadi jatuh ke bumi. Untuk panas matahari pun, misalkan nih ketika matahari menyorot ke bumi panasnya, maka akan diserap oleh ozon itu, tidak akan langsung dipantulkan ke bumi semua cahaya mataharinya, tapi diserap dulu sehingga cahaya yang masuk ke bumi itu akan lebih enak dan tidak terlalu panas gitu ya. Nah, dengan adanya efek rumah kaca ini, udara kotor yang dikeluarkan dari permukaan bumi seperti gas CO2 yang hasil pembuangan kita saat bernafas, lalu gas-gas dari asap pabrik, gas-gas dari yang muncul di tempat pembuangan sampah, lalu gas-gas dari kendaraan bermotor, itu ketika sudah melewati ambang batas, ketika sudah terlalu banyak, seperti kalau misalkan CO2 ketika dalam jumlah yang normal, mereka akan diambil oleh tanaman hijau lalu dijadikan bahan untuk fotosintesis dan dirubah kembali menjadi oksigen. Tapi ketika gas-gas ini sudah melewati ambang batas, sudah terlalu banyak, maka tanaman sudah tidak bisa lagi mengambilnya untuk fotosintesis. Maka gas-gas yang berkumpul ini, gas-gas yang beracun ini akan dipantulkan oleh bumi ke atas, ke lapisan ozon ya. Jadi kalau misalkan ini bumi, ini lapisan ozonnya, gas-gas yang ada di bumi akan dipantulkan ke atas, ke lapisan ozon. Nah, dengan memantulnya gas-gas berbahaya ini ke lapisan ozon akan membuat ozon yang melindungi bumi ini menjadi rusak, menjadi berlubang-lubang, menjadi berkurang kemampuannya untuk melindungi permukaan bumi, sehingga akan memunculkan masalah-masalah yang lain. Nah, perlu kita ketahui dulu di sini bahwa efek rumah kaca ini biasanya terjadi karena gas-gas yang dipantulkannya nih berupa gas CO2. Kalau gas CO2 itu berasal dari pembuangan kita manusia atau makhluk hidup hewan ya. Setelah kita bernafas mengeluarkan gas CO2. Lalu bisa juga karena nitrogen. Setelah itu bisa juga karena karbon monoksida. Karbon monoksida itu biasanya dari gas-gas asap-asap kendaraan bermotor ya. Nah, kalau misalkan terlalu banyak gas-gasnya ini, maka akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, apa sih penyebabnya? Kebanyakan ini untuk kerusakan lapisan ozon atau kerusakan akibat efek rumah kaca ini, kebanyakan di antaranya karena gas buangan kendaraan bermotor, karena asap pembangkit listrik, lalu asap pembakaran sampah, lalu gas buangan pabrik yang menghasilkan gas berbahaya, lalu asap dari gunung berapi, lalu kebakaran hutan, kebocoran tangki amonia, lalu timbulnya gas dari tumpukan sampah, serta uap-uap dari pelarut-pelarut organik seperti pestisida dan lain-lain. Nah, makanya gas-gas yang seperti pestisida seperti itu kan kita tidak boleh menggunakannya terlalu banyak karena dampaknya itu akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, selain itu penggunaan dari air conditioner atau AC, kalau kalian tahu AC, nah itu juga uap pembuangannya juga bisa menimbulkan efek rumah kaca. Selain itu juga kalau misalkan kita membuka kulkas terlalu lama,
Nah, kulkas itu akan mengeluarkan gas-gas yang yang tidak baik dan akan menimbulkan juga efek rumah kaca nantinya ya. Nah, karena efek rumah kaca ini tadi kan Ibu bilang memantulnya ke atas ke ozon. Nah, berarti ozonnya itu menjadi rusak, kemampuannya untuk melindungi bumi menjadi berkurang. Nah, sehingga menimbulkan masalah lain atau menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lain. Kerusakan apa itu? Yaitu kerusakan yang kedua atau masalah lingkungan yang kedua, yaitu global warming atau pemanasan global. Apa sih maksudnya pemanasan global? Pemanasan global ini maksudnya meningkatnya suhu di permukaan bumi. Jadi suhu di permukaan bumi itu kalau zaman dulu nih dia kan adem, dingin ya. Karena adanya pemanasan global, maka suhu permukaan bumi menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih panas dari biasanya. Seperti yang kita tahu ya, kadang-kadang kan kita sering sekali merasakan hawa-hawa yang panas. Nah, itu karena adanya efek dari global warming. Nah, dengan adanya global warming ini membuat es-es yang ada di kutub utara dan yang ada di kutub selatan itu menjadi cair atau mencair ya. Nah, karena es-es ini mencair, maka permukaan laut menjadi naik. Makanya sering ada tsunami, sering ada ombak yang besar ke daerah darat. Itu karena adanya efek dari global warming atau dari pemanasan global. Sekarang Ibu akan menyampaikan dampak-dampak yang akan terjadi dengan adanya pemanasan global ini. Yang pertama, yang tadi es-es yang berada di kutub utara dan di kutub selatan itu mencair, dan dengan cairnya es-es ini akan menaikkan permukaan air laut. Nah, di sini dengan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan akan menaikkan permukaan laut dengan tinggi 5-7 cm. Nah, tentu dengan naiknya air laut ini akan membuat dataran-dataran rendah itu menjadi tergenang air. Lalu misalkan kalau di tengah-tengah laut kan suka ada pulau-pulau kecil juga menjadi tertutup karena naiknya air laut gitu ya. Jadi lalu setelah itu daerah-daerah pantai yang rendah, yang produktif misalkan ya, yang biasanya di pinggir-pinggir pantai ada yang berjualan, karena air lautnya naik maka sudah tidak ada lagi yang berjualan. Itu efek atau dampak yang pertama. Nah, dampak yang kedua adanya perubahan sirkulasi plankton dan perubahan sebaran ikan yang akhirnya berkurangnya persediaan pangan dari laut. Nah, dengan adanya efek dari pemanasan global ini akan ada perubahan sirkulasi plankton yang asalnya ikan-ikan itu memakan planktonnya menghilang. Karena planktonnya menghilang, otomatis ikannya pun tidak makan. Karena ikan tidak makan, maka ikannya mati. Dan ketika ikannya mati, maka sumber pangan atau sumber makanan dari laut akan berkurang, dan nelayan pun akan kekurangan pendapatan akhirnya ya. Lalu yang ketiga itu adanya perubahan vegetasi. Nah, untuk perubahan vegetasi ini misalkan iklim, nah Indonesia kan iklimnya tropis ya, sehingga mempunyai hanya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di negara lain yang iklimnya subtropis atau iklim non tropis itu mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, lalu musim gugur, lalu musim dingin dan musim semi. Nah, dengan adanya pemanasan global ini, maka iklimnya itu perlahan-lahan akan berubah. Misalkan nih, daerah yang asalnya sudah hangat seperti di Indonesia itu memiliki iklim yang tropis sehingga suhu udaranya hangat ya. Ketika kita sudah hangat, lalu ada pemanasan global, maka iklim di kita akan menjadi lebih panas lagi, bahkan bisa sampai menjadi seperti di gurun pasir gitu ya. Lalu yang asalnya iklimnya yang daerah yang asalnya beriklim sedang atau asalnya iklimnya dingin akan menjadi lebih hangat dan jadi bisa menanam tanaman tropis. Jadi yang asalnya daerahnya dingin tidak bisa menanam tanaman-tanaman yang ada di daerah tropis, sekarang jadi bisa karena adanya iklim dari perubahan vegetasi dari pemanasan global itu sendiri. Aduh maaf ya kalau Ibu berbelit-belit. Nah, lalu yang terakhir
adanya perubahan pola penyakit. Nah, dengan adanya pemanasan global ini, maka ada beberapa virus atau bakteri yang dulunya hanya ada di daerah tropis, tapi sekarang jadi menyebar ke segala daerah. Contohnya seperti malaria, DBD, dan sejenisnya ya. Nah, untuk penyakit malaria nih, contohnya penyakit malaria itu merupakan penyakit endemik yang biasanya ada di daerah timur, seperti di daerah Papua, lalu di daerah Nusa Tenggara. Tapi karena adanya perubahan iklim atau adanya pemanasan global ini, maka penyakit malaria sekarang tidak hanya ada di Papua saja, tapi di seluruh Indonesia pun bisa terkena penyakit malaria. Lalu contohnya yang lain itu penyakit demam berdarah itu juga ya, dan lain-lain ya. Nah, selain pengaruh di atas yang tadi, pemanasan global juga membawa dampak lain. Yang pertama, perubahan iklim dari regional maupun global. Jadi perubahan iklim baik di dalam negeri maupun di seluruh negara ya. Contohnya misalkan kalau zaman dulu di daerah Arab atau Uni Emirat Arab itu biasanya kan terkenal dengan wilayahnya yang kering, yang dipenuhi oleh gurun pasir. Tapi kalian pasti sudah mendengar berita bahwa di Arab itu sekarang muncul tanaman-tanaman hijau. Nah, itu disebabkan karena adanya perubahan iklim secara global. Jadi adanya menjadi lebih subur gitu tanahnya. Padahal kan kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan pelajaran agama, ketika wilayah di Arab itu sudah mulai muncul tanaman-tanaman hijau, maka kita akan lebih dekat dengan hari kiamat. Maka dari itu kita juga harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah lebih taat lagi ya. Nah, lalu yang kedua adanya perubahan siklus hidup flora dan fauna. Jadi flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan ini menjadi lebih mereka menyesuaikan diri dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan biasanya kita ambil contoh kadal aja ya, misalkan kalau kadal tinggal di suatu tempat, biasanya kadal itu tinggalnya di tempat yang kering atau seperti di gurun. Tapi dengan berubahnya gurun itu menjadi lebih subur, menjadi agak dingin, maka kadal tersebut pun akan berubah siklus hidupnya. Jadi mereka akan menyesuaikan diri mereka dengan tempat yang mereka tinggali. Nah, itu dia pembahasan mengenai beberapa masalah lingkungan lain yang juga menjadi penyebab rusaknya lingkungan sekitar. Tadi ada dua, yang pertama efek rumah kaca dan yang kedua adalah pemanasan global.